guys. Kami nunggu orang Dika. Jadi ECC ini bagian dari vlog kami nantinya. Oke? Ikutin kami terus. Dadah. Mana anjingnya? Udah jalannya itu takut sih. Keretanya taruh di mana, Le? Itu. Masuk ke sini. Yang kiri apa ke kanan nih kalau dari depan? Kami untuk apa namanya ya? Duduk Dika. Iya, mencari gedung-gedung peninggalan kolonial. Iya, Proyeknya gitu Pak. Jalan wawancara lah gitu kan. Apa ini masuk itu loh. Ini kan dulu sempat jadi apa namanya? Jalur penumpang pernah gitu. Sapira, Kisaran tahun berapa? pertanyaannya. Atau masa terakhir aktif penumpangan kan cuma barang aja kalau kapan terakhir sih? Apa penumpang? Penumpang 2013 ya? Noel, 2013 ya? rekam suara. 14. Lawan Indah itu. Lawan Medan lawan. Tebing Lawan. Tebing lawan. Berarti untuk tahun-tahun berdiri Pak mungkin ada. Iya, tahun berapa kira-kira? Kan 1900 atau 1800. Oh, ada di Google lah. Google aja Pak. Wikipedia ada. Tapi kalau untuk stasiun tertua di Sumatera Utara itu Labuhan. Enggak loh. Itu stasiun tertua di Sumatera Utara, Labuhan Deli. Kalau yang ketuanya ini lah. Iya. Itu tadi itu. Enggak potong. itu aja kalau enggak. Ini kayak yang pertama. Sini, kalian aja yang wawancara biar kami yang ngapain. Masa kalau di situ? Oh, untuk Bapak sendiri. Masuk dia yang Bapak sebagai apa? Oh, Ngaku. Oh, PJKA. PJKA itu nama Bukan apa ya? perusahaan lama. Perusahaan lama. Perusahaan jawatan. Kereta api. Oh iya iya. Sebelumnya coba perkenalkan diri Bapak dulu sebagai informasi. Udah ada bebek. Estetik kali orang tua. Ya, nama saya Ananda sendiri. Ya, jadi ditugaskan sebagai pengatur perjalanan kereta api. Awal masuk tahun 2016 dan bekerja sampai sekarang. Kira-kira selama Bapak bekerja di sini, yang Bapak tahu gimana sih kondisi fasilitas dari stasiun kereta api saat ini? Kalau untuk fasilitas ya sangat bagus ya fasilitasnya, mau dari segi karyawannya, untuk pihak internal dan eksternal itu sangat bagus fasilitasnya. Oh iya. gantian Dik. Oh ya, selain untuk tadi kan mengangkut penumpang terakhir tuh pada tahun 2014 atau 2013 kan Pak? Iya, Berarti selebihnya sampai sekarang mengangkut kayak barang-barang gitu ya Pak? Iya. Stasiun ini dilewati ke arah barang, ke arah Belawan, Biasanya barang-barangnya itu apa aja Pak? BBM, CPU itu palm oil, minyak sawit, kelapa sawit, sama peti kemas. Gantian Dik. Berarti di sini untuk cuman apa namanya Pak? Pelangsiran aja, sekedar. Nah, di sini kompleks termasuk sini bengkelnya. Ini bengkel. Oh bengkel, oh iya iya. Itu bengkelnya. Jaksa ya. Sini kompleks. Sini bengkelnya kereta api di sini. Selain bengkel itu tadi Pak, fungsi dari stasiun ini apa aja? Ya itu tadi apa namanya? Tempat persilangan kereta api, distribusi tempat langsiran, tempat perawatan kereta api. Kira-kira selama Bapak kan di sini sebagai salah satu petugasnya, tantangan apa saja yang pernah Bapak rasakan dalam menjalani profesi Bapak saat ini gitu? Tantangan dalam segi profesi, tantangannya yang pertama itulah salah pelayanan dalam manajemen
jauh keluarga. Kan 8 jam emas itu kan harus di sini. Iya. Berarti banyak waktu yang dihabiskan di sini gitu ya, Pak. Di rumah istirahat gitu. Kira-kira kalau itu menjadi tantangan buat Bapak, gimana cara Bapak mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya ikuti aturan yang ada dulu lah. Ikuti SOP-nya gitu. Karena kalau kita buat sendiri itu mempersulit diri sendiri juga. Iya. Nah, untuk memajukan stasiun ini kira-kira langkah-langkah apa saja nih, Pak, yang perlu dilakukan gitu? Yang pastinya itu kembali ke diri juga ya, mendisiplinkan diri dulu yang pertama. Yang kedua itu memiliki ide-ide yang kreatif untuk membuat citra stasiun itu lebih baik, lebih bagus. Selain peran Bapak sendiri yang di sini, kira-kira peran siapa saja yang bisa membantu mengembangkan stasiun ini gitu, Pak? Nah ini salah satunya Pak, petugas langsir, petugas kebersihan, petugas keamanan. Sini kan ada petugas khusus security. Berarti Bapak PPKA-nya? Ya, selama kepala stasiun nggak ada, yang bertanggung jawab itu PPKA. Naik dari sini atau seperti apa? Kereta api mungkin dilemparin. Itu mungkin secara spesifiknya saya pun belum tahu lah ya. Tapi isu-isu yang ada keamanan lah karena belawan itu belum terjamin itu aja. Secara spesifiknya ya yang berwenang aja yang menjawabnya seperti itu. Atasan lah. Apa kontribusi stasiun ini Pak terhadap perekonomian daerah? Sebenarnya kontribusinya untuk perekonomian daerah hanya saja kan setiap gerbong kereta-kereta yang rusak ya dilakukan perbaikan di sini gitu aja. Kontribusi untuk daerahnya cuma ini aja, cagar budaya, Warisannya kan, warisan sejarah. Balai yayasannya di sana? iya balai yayasannya sama itu. Oh, jalan bengkel ini ya? Tapi memang nampak kali ya dari arsitekturnya ini peninggalan kolonialisme Belanda. Kontribusi pendapatan. Ini ada rencana pengembangannya gitu Pak? Iya. Untuk infonya ada, tapi kita belum tahu kapannya. Bentuk pengembangannya itu termasuk renovasi bangunan atau gimana, Pak? Itu remajaan namanya. Oh, permajaan. Karena kan renovasi kan kita menghilangkan. Iya. Apalah Dibagusin aja berarti ya. Tapi kalau Jadi kalau renovasinya kita menghilangkan. Udah semua. Benar banyak sih pertanyaan, cuman nggak menyangkut tentang materi kita. Kira-kira apa? Tanya aja Bapak, mungkin Bapak ini bisa ngejawab. Mungkin kan Bisanya dijawab. Bisanya kan kita pas gitu. ini kayak kenapa sih Pak di Sumatera dan ini kan termasuk di Pre 1 tuh. Kenapa di sini cuman kebanyakan kayak CC201 enggak kayak yang di Jawa kan banyak CC206, 203 atau emang di sini Tadi program prioritas itu kan masih di Jawa semua. iya. Karena tadi Masih sentralisasi di sana di. di sini mungkin bertahap lah deh itu levelnya. Ibaratnya kita pakai mil level ya kan level 1, level 2, level 3. Di sini kita masih level 2, di sana itu kan udah level luar biasa gitu ya. Makanya armadanya di sana diprioritaskan. Berarti untuk pelatihan sendiri kayak misalnya kayak kita mau jadi stasiun gitu, mau jadi apa namanya masinis, Kita mau jadi stasiun. kayak kapal laut pula ya, Kemudian Siregar. mau jadi apa namanya masinis. Ya berarti pelatihannya kayak di Jawa juga tuh Pak, kayak di Iya pelatihannya Darman Prasetyo di Jogja itu kan. Bukan di sana. dalam organisasi kalau masinis di Jogja. Berarti gedung utamanya cuma ada ini aja ya, Pak? Iya ini gedung utamanya. Kalau yang di sana itu bekas kolonialisme juga atau gimana, Pak? Itu apa? Itu rumah dinas ya dulu. Oh. Kontrak. Yang di sana juga gardu lama juga tuh Mbak, yang rumah kayak uang
burung merpati sana. Oh iya. Yang kadang Ah, Itu sejarah juga itu. iya nanti kami videoin lah. ada itu monumen. Perlu juga kakak sana untuk diwawancara itu Pak. Ada monumen. Ada monumennya. Oh iya. Juga ada Tugasnya di atas tuh. tuh. Nanti. Ada. Peninggalan sejarah juga ada. Kebetulan dia sedang istirahat. Ya. Alat-alatnya pun yang masih dulu masih ada. Kalau kakak mau nengok pengisian minyaknya tuh ada. Boleh tunjukin bang? Ayo kita ke sana weh. Makasih ya pak. Ke sana dulu ya Le. Mana? Sama Om itu. Pipa itu. Sana aja sekalian diri kok enggak apa-apa. Pipa itu. Oh, oke. Bawahnya tuh ada buaya pas nyaplok, Kak. Buaya. Enggak itu. Oke guys, jadi kami mau menuju ke sana. Kita buat videonya aja dulu. Aku jujur konten pertama. Ih, videokan kami napa? Cepet. Cepet. Guys, kami naik kereta api guys. Jadi Oh ini CC201 nih, masih banyak CC201 Rail Pens. guys, kereta api. Sumpah ya, katrok ala. Baru kali ini kulihat kereta api, Pak. Demi sejarah. Ini makmur. Ini asle dia mau ke sini, Le. Iya, dia Oh, Jalurnya, Le. Masya Allah, boleh kami sentuh? Nggak boleh. oh ini bawa. Peti kemas. Kita kayak anak kecil loh, udah kuliah loh. Ini CC201 ya? Ini ada bom berhenti nih ya. Iya, dia ke sana letak Sana petinya. Tahu balik. Ini kan dulu kan pakai gerbong ketel yang hitam. Nah, sekarang jadi monumen di Medan. Nah, itu kan masih memakai batu bara. Nah, sekarang karena menggunakan solar, itulah tempat pengisian solar dulunya gitu. Nah, sekarang depo solarnya di Medan. Ada Pusatnya. rencana sih bakalan pindah. Nah, itu jadi depo apanya itu. Oh, itu yang kuning-kuning itu. Enggak, yang tangki putih itu nanti bakalan di situ loh BBM-nya. Oh, iya Bahan iya. bakar minyaknya itu di atas solar lah, kalau nggak salah. Solar pembangkit, bukan Dexelite lagi di atasnya lagi. Ini nih gitu. Berarti untuk jadwalnya, Pak, Kalau jadwal, hari ini ada nanti lewat kalau kereta. jadwal KA yang tahu petugasnya. Nah itu biasanya di jam-jamnya kalau minggu gini paling KLB lah kan, KLB itu sekitar hampir jam 3 gitu. Dan nanti KLB itu namanya apa namanya? Dia bisa lok S itu artinya cuman loknya aja. Butuh rangkaian di Labuan untuk bawa ke Medan gitu. Lokomotifnya. Untuk langsir di sini intinya kereta langsiran lah. Di sana perawatan, di Balai Rasa Perbaikan. Nah kalau yang gedung di ujung sana itu untuk petugas rumah sinyal. Rumah sinyal itu melayani wesel yang di luar wesel raya, wesel jalur utama. Kalau jalur utama ini kan 1, 2. Nah, kalau yang 3, 4, 5, 6, 7-nya tuh dari sana lah. Oh, dia ngatur belokan. Dia ngatur belokannya. Iya. Iya, iya. Dari wesel lewat perlintasan, flyover. Gitu. Oke, kenalkan dulu diri Pali. Nama saya Sukamto. Perkenalan, nama saya Sukamto, petugas kebersihan di Stasiun Purubrayan. Saya masuk di sini dari 2019 Januari sampai dengan sekarang. Oke, terima kasih kepada Bapak Sukamto sudah berkenan melakukan wawancara kepada kelompok kami. Ya sama-sama. Kami Kebetulan itu timbangan barang. Nah dulu kan di sini ada CPO, apa namanya itu ya, bahan dasar minyak goreng ya, terus ya palm oil. terus Pertamina tuh kayak Solar, Dex lah segala macam. Cuman nggak pemberhentiannya di sini, tempat langsirnya. Yang pasti pemberhentiannya di Belawan. Nah, itu sebagai timbangan dulu sini kan juga kargo barang, ada pupuk, ada segala macam. Nah gudangnya di belakang rumah sinyal sana. Tapi karena
Oh, yang dicopot-copot itu loh ya. Iya, karena apa yang namanya ya? Itu Penjarahannya atau gimana? apa namanya? Sterilisasinya Oh, kurang sterilisasinya. karena warga setempatnya juga nggak Cuek ya nggak kan ya? merasa nggak merasa Ah, saling menjaga. iya, gitu. iya. Jadi akhirnya sedikit habis. Mm-mm. Wah, Sayang kali. Iya, bisa kita ke sana nanti. pupuk gitu kan. Itu kan pupuk, ya beras segala macam gitu. Mm-mm. Paling gitulah monumen sejarahnya paling inilah tempat solar kan, itu timbangan kargo barangnya. Mm-mm. Cuman nggak aktif lagi kan karena mungkin udah terlalu lama aktif, jadi ya cuma hanya dibuat monumen sejarah Iya. gitu aja, barang peninggalan gitu. Iya. Berarti di sana itu lokomotif teh, Pak? Di sana perawatan. Nah, Oh, sana- ini di Pureling, Oh, di Pureling. Itu apa, Pak? Di Pureling ini dia salah satu anak perusahaan. Anak perusahaan. Jadi di perusahaan kereta api itu kan ada, Kereta api bandara. iya dibentuk anak perusahaan. Anak perusahaan itu ada 6. 6. K Logistik, KCIC, Kareling, terus Sky Service, terus satu lagi K Property, Hmm. terus satu lagi Bandara. Kawista. Oh, Wista. Kawisata itu bagian Oh, jual wisata, ya. tiket, Wisata, iya, konser, iya, iya. memberitahu keberangkatan. Oh, berarti kalau untuk melamar itu, Pak, sesuai dengan anak induk usaha tadi. Tergantung pembukaan lamarannya di Lamaran, mana oh. gitu. Apakah dibutuhkan dari eksternal, dari Eksternal, luar? ya, ada Ya, internal. berarti dia online lah ya kan, Ya. untuk anak perusahaan atau gimana nanti kan ada itu pemberitahuannya. Kalau internal ya biasa itu dari dalam diutamakan gitu. Artinya ya pekerja dari anak perusahaan yang benar-benar memang ya loyalitasnya tinggi, potensi kerjanya nggak hitung-hitungan gitu. Itu ada juga rekrutmen gitu. Biasa rekrutmen itu per 5 tahun sekali. Berarti kayak Bapak kan di KAI Service. Berarti yang apanya Reska Multi Usaha ya, Pak? Benar, Ah, benar, iya. anak perusahaannya. Cuman karena udah dirombak lagi dia dari apa namanya KAI Group, jadi ya logo KAI terus bawahnya itu anak perusahaan. Ah, anak Nah, perusahaan. servis, properti, wisata, logistik, terus KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Mm-mm. Bandung Bus itu. Iya. Oh, berarti tapi kan Pak, yang pernah saya dengar kan itu, kalau mungkin kayak anak perusahaan dia kan apa ya? Ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan kontrak. Iya benar ya. Kalau Macam- untuk yang servis kayak Bapak termasuk kontrak atau tetap? iya macam kami yang kontrak. Oh, kontrak. 1 tahun. Kalau dia PKWT, julukannya tuh PKWT. PKWT itu ada yang per 2 tahun, ada yang per 1 tahun. Nah, untuk PKWT yang di staf kantornya, mungkin ya yang udah memakaikan seragam R6 yang Mm-mm. warna putih seperti pegawai, hanya beda logo anak perusahaan gitu kan. Jadi itu ya gitu kontraknya paling setahu saya itu 2 tahun sekali gitu. Nah, kalau kita yang di operasional lapangan Gantian dulu. paling per tahun, setahun sekali. Walaupun apabila istilahnya kinerja kita memang dianggap mumpuni, dikabari kita bakalan ayo tes kesehatan lagi buat lamaran ulang gitu kan, baru kita perpanjang kan kontrak kan. Berarti yang di sini ada juga yang memang karyawan tetap, Pak. Ya petugas langsir yang PPK itu termasuk tetap atau kontrak? Pegawai. Oh, pegawai tetap ya. Pengatur perjalanan kereta api pegawai, kepala KUPT kru atau kepala stasiun pegawai, juru langsir pegawai. Kalau security, kebersihan, petugas pembersih wesel itu outsourcing. Nah, kalau yang di sana pegawai juga itu, petugas rumah sinyal namanya. Mau ke sana kita, yuk. Nah, kalau di stasiun besar kan ada namanya juru parkir juga kan, ada petugas parkirnya itu dari anak perusahaan Reska juga. Nah, itu biasanya stasiun penumpang kayak Binjai, Medan. Nah, Medan pernah diadain tapi kayaknya nggak berhasil karena mungkin jalan juga ya. Macam ini kan lagi perbaikan juga kan. Nah, yang bisa paling Binjai, Kisaran, Tanjung Bali, Tebing. Itu yang pakai tempat parkir dari anak perusahaan Reska. Ini kira-kira jam berapa, Lek, jadwal keretanya datang gitu? Heeh. Kalau setahu balik sih kalau hari biasa L3 tuh ya sekitar jam 2 atau hampir jam 3 gitu. Nah, itu tadi. Nunggu nanti kita. Ketentuannya antara dia lock sendiri atau dia bawa rangkaian itu tergantung dari Medan, permintaan dari Belawan ataupun Labuan kan. Untuk nggak mereka itu rangkaian itu kan ya rangkaian kosong misalnya nih.
Pertamina yang udah dibongkar di Siantar, nah kosongannya dibawa ke Belawan kan, macam CPO yang udah dibongkar ke ini juga Siantar atau pemuat dari Bunut itu pasti dibawa ke Belawan lagi. Jadi orang itu bakalan ngisi ulang ya. Kalau macam kontainer itu biasanya jamnya di atas jam 6 sore mau ke maghrib itu kontainer. Berarti Pak, untuk mungkin lah sama Bapak kerja di sini, ada nggak mungkin cerita kelam dari stasiun ini atau mungkin pernah terjadi tragedi apa gitu? Kalau tragedi ya banyak ya, Pasti banyak, ada. Pasti ada tiap stasiun. Iya panas. Kan udah cerita-cerita di palang pintu, udah kita kasih Panas. kan di situ, tapi tetap PCL aja kan ada yang lalu lalang tanpa mengindahkan ya kan, suara klakson itu gimana ya, sekarang nggak Arah langsung, sini aja kok nggak lihat biar nggak panas. sekarang nggak langsung kan kena temperan kan, adanya temperan itu pasti kena benturan KM itu. Jadi ya kalau udah kayak gitu paling tugas kita tindak lanjut ke sana, tengok TKP, melakukan polisi terus kereta api, ditindaklanjuti, panggil polisi baru kita angkut. Masalah dia meninggal atau cedera ya itu nanti tindak lanjut. Dari perusahaan kita mempermudah, artinya mempermudah itu ya apabila terjadi kecelakaan dalam kereta api, keluarga yang bersangkutan bisa mengurus jasa harga itu ya dipermudah. Artinya karena itu kecelakaan di kereta api ya dibantu lah gitu, dipercepat. Iya. Biasanya Supaya kita juga ngurus kan- jasa harga kan juga lama kan, mau sebulan sampai seminggu. Tapi kalau kereta api pas memang dia kena kecelakaan di sini mudah-mudahan satu hari langsung diklaim gitu, artinya diproses lah. Oh berarti biasa kejadiannya di sana lah ya? Pasti kalau di sini jarang sih. Paling kucing gitu ya. Ya paling binatang, kucing, anjing, kambing ya, kambing, kambing warga yang berkeliaran gitulah. Tapi kalau sini kan paling penduduk setempat sana lah, ada gerbang sana nyebrang wirawiri, itu pun jamnya pagi sampai jam 12 kan, karena kan depan kan pajak palapa tuh. Iya. Jadi mereka gitu, walaupun kita udah buat sterilisasi tetap aja mereka Melanggar ya. nggak mau nggak mau Ikut ngerti lah. Aturan. Padahal kan kereta api ini kan bukan jalur untuk pejalan kaki, Iya. memang harus steril. Nggak bisa langsung ngerem Iya. mendadak. Tapi karena mereka mungkin warga lama tahu jam-jam kereta api lewat, mungkin ya gitu sepele jadinya. Iya. Coba di stasiun penumpang mungkin nggak bisa orang ini nyebrang habis. Karena sering lah kecepatan. Iya, karena kan kelangnya kan jam-jam udah gitu kan, kekencangan itu kan Kecepatannya kan beda. Tuh. Oh, berarti sama kayak di Bandar Kalipa. Oh Bandar Kalipa masih Penumpang ya Pak? Penumpang itu. Aras Kabu Kabu. kelas 2, Ya, Aras Kabu. Aras Kabu kelas 1 penumpang. Oh, berarti cuman kayak mungkin kecelakaannya dari manusia sendiri, nggak kayak mungkin atau dari Mesinnya. lokomotif gitu Pak, pernah nggak? Kalau lokomotif jarang sih, jarang. Kalau anjlokan gitu. Dari setahu yang paling kerja aja lah, ada nggak terjadi gitu? Oh kalau dari lokomotif paling ya nanti begitu berhenti kan, kita belum ada imbauan dari Pusdel ataupun pusat pengendalinya bahwasannya akan jalan lagi kan, mereka berhenti tuh. Kalau sempat lama tuh jedanya kan ada sejaman mungkin dimatikan mereka. Paling nanti lok itu dingin itu nggak bisa disabet gitu lah. Tapi kalau langsiran kayak di sana mungkin kemungkinan karena mungkin Wesel belum diraput dan tahu gimana, masinisnya pun kurang kopi Iya, sama dia, nabrak mau jadi. Nabrak anjlokan, Anjlok. rodanya itu keluar satu gitu. Pakai semboyan lah berada Pak. Pasti Semboyan 5. itu voksinya langsir lah sama petugas PPKA. Itu kan terbarunya ya, Le? Ini kantor unit jalan dan jembatan JJ sama unit Sintelis itu ya yang bertugas macam peralatan kereta api ini macam ini kan. Apa namanya, pelayanan sinyal macam semboyan dari Medan kemari gentanya gitu. Kalau jalan dan jembatan itu khusus rel, bantalan, rel patah kan, bantalan anjlok atau gimana itu jalan dan jembatan. Mereka dulu kantornya sini. Itu karena di nyuruh pindah kantor baru karena ini bakalan memang jadi kelas stasiun kelas besar ya, kelas C besar gitulah kayak Belawan. Bakalan nanti Itu ada. tahun berapa, Le, kira-kira? Kalau pemugarannya rencananya kurang tahu. Palingnya Cuman udah ada Udah ada desas-desasnya rencana. gitu. udah ada sketch-sketchnya udah ada, grafiknya pun udah beda kan sama yang grafik dulu.
Karena dulu jalur sini cuma 2 aktif. Nah yang selebihnya itu belum. Nah sekarang kan udah aktif semua. udah Iya, lebih kalau jalur. dulu kan emang kayak usang kali di sini, Ya, macam nggak ada iya. kehidupan. Ini kan langsiran kan. Karena jadi 100 penumpang ya seperti itulah yang diterangkan PPKM. Iya. Terjadi lemparan, dilawan karena mereka nggak terima rezeki mereka dipotong kan kayak ojek kayak apa. Hmm. Jadi sempat diberhentikan juga kan. Itu kantor yang baru Le, dari tahun berapa mulai dibangun? Baru diberdirikan kalau nggak salah kali. Tonton ini juga bulan berapa ya? Oh, baru-baru ini aja Baru, berarti, baru. beberapa bulan ke belakang berarti Iya. ya. Pokoknya di tahun ini cuma bulan ini. Oh, berarti untuk rel cuma 2 ini Pak yang aktif. Kalau Sekarang asal udah itu, semua. Kalau semua sekarang udah semua. Tadinya cuma 2 jalur ini. 2 ini jalur raya namanya. Makanya dulu pas aku kecil di sini kayak nggak ada kehidupan, lalang. Ya lalang Sini semua bener. Lalang Tinggi-tinggi semua. kayak gitu. Ketutupan ini semua sampai ke sana tuh perumahan Iya. sini. Tapi dulu bangunan yang tempat penyimpanannya itu masih ada kayak sisa-sisa sengnya gitu. Tapi sekarang udah bener-bener nggak ada, kosong sih. Kayak dijarahi lah, tau kan Medan Ya, gimana. macam PJL itu pun baru kan. Tadinya kan mereka PJL-nya gabung tuh sama rumah sinyal. tuh, Oh, petugasnya. gabung Iya. PJL ya. Bagian lampu palang pintu Ningnong itu tadinya gabung. Tapi karena mungkin rencananya ke depannya bakalan dijadiin stasiun apa, tempat penyimpan kereta di sini sama cuci kereta. Jadi Medan itu tinggal berangkat aja gitu. Penumpang di sana, Itu bagian kereta pergi dari sini, pengurusannya ya Dek, kalau dibilang di sini. pemberangkatan ada di sini. Pemberangkatan juga ya. Kalau penumpangnya di Medan semua. Jadi nanti sana pun ada tempat di pulau bakalan dibangun, terus nanti sana lagi ada satu tempat lagi untuk KA, sini sama asmasnya. Gitu. Tapi planningnya nggak tahu, cuman skepnya udah orang ini udah buat. Itu di samping-samping sini tuh rumah penduduk warga ya? Iya. Jadi kemungkinan kalau membangun ini Digusur. pasti Iya. karena kalau udah stasiun besar tuh pasti sterilisasi lah, ditembokin kan, karena nggak bakalan lah dikasih warga tuh satu sisi ya, satu sampahnya, kedua kali Iyalah. bahayanya itu kan. Terus ini kan katanya Le, rumah dinas kan, bekas rumah Iya, dinas. bekas rumah dinas. Jadi gimana ceritanya kok bisa disewakan sama masyarakat umum gitu? Mungkin gini, Apa ada kalau pelepasan hak dari tanahnya atau gimana? Gitu? enggak, setahu paling sih kalau dari KUP itu ya, dari KUP itu ataupun pimpinan stasiun Pemutayan tuh ceritanya gini. Sebagian ini kan ada yang udah warga ataupun pegawai. Nah, kalau pegawai itu memang ada haknya jatah rumah dinas. Dengan konsekuensi sebagai berikut sama kantor lah itu yang tahu kan. Nah, selebihnya itu paling mungkin bekas kakeknya yang kerja di sini. Jadi Dan- dia yang nempatin Iya, gitu. dan orang kereta api juga bagian asetnya itu biasa kayak gitu, aset tuh kan, aset bangunan, pertanahan gitu-gitu. Mungkin petugas asetnya pun belum ada pendataan kemari. Makanya masih berlanjut Iya, sampai masih sekarang. kalau didata mungkin ya. Iya udah kena gusur. Boleh ya. pun mereka pun nempati catatan ya membayar sewa sesuai Iya. ketentuan. Karena kan kereta api juga kan setornya ke BUMN pusat gitu kan. Ya tetap aja dikenakan gitu. Berarti kalau kayak gitu kereta api di sini tuh masuk juga lah ya Le ke pendapatan untuk devisa negara gitu. Kalau devisa negara kayaknya kalau di sini nggak ada lah Mbak. Karena ada ya? kan di sini tempat langsiran. Nah kalau pendapatan ya, tapi kalau pendapatan biasanya tuh Labuan satu, Belawan satu, karena dia ada depo Pertamina-nya. Depo Pertamina itu di Belawan sama Labuan ada. Terus kayak stasiun penumpang itu yang paling ada pendapatan. Kalau di sini sih Berarti nggak kalau yang kayak pelangsiran kayak gini nggak ada ada, pendapatannya. nggak ada, kayaknya nggak ada. Cuma perannya itu untuk apa ya? Iya. Kayak sarana transportasinya aja Iya, gitu. mengatur rangkaian lah, rangkaian mana yang betul-betul perlu perbaikan, perawatan gitu kan. Apalagi kan di sini ada bengkel. Nah, kereta api mana yang siap berangkat, yang setelah udah dibersihkan, dicuci gitu kan. Itu dari sini sana perbaikan, sana perawatan balai yasa. Ketentuannya perawatan dengan semboyan berapa, sandinya berapa, paling kurang tahu kalau itu. Iyalah. Karena bukan tupoksi kan.
Itu biasanya bagian apa tuh, Le? Yang tahu-tahu kayak gitu? Kalau perawatan gitu kayaknya KUPT-nya sih, kepala stasiunnya. Karena udah pasti kalau kepala stasiun itu pasti harus tahu sejarah dan situasi setempat. Iya. Kalau nggak tahu itu nggak Iya, boleh itu cari jadi kambing. kambing warga. Ini nggak ada rencana buat pembatas gitu kah Pak? Nah itu tadi rencana pembangun ke depannya pasti ada, cuma kita nggak tahu tahun berapa. Iya. Belum tahu pastinya Pasti ada, kapan pasti gitu. adanya pemugaran ataupun pokoknya konstruksi bangunan yang mereka Sudah direncanakan. yang baru ada itu sketsanya. Ini apa? Mau datang? Kalau ini Ada apa tuh, Le? artinya Pak? Itu kayaknya KA lah, KA mau lewat. Ini kayaknya apa nih? Dari mana sana? Dari dari sana. sana, Le. Ih, ada ayam cok nanti. Gak aman, ayam tahu ya. Manakah kamu? Jauh. Itu radius berapa tuh, Le? Diam. Ini jadi tang minyaknya gitu. Enggak lebih. 465. Padahal Belanda ini bagus tuh semua pembangunannya sampai Coba sana. pegang masih rem. bertahan. Gila kau. Tapi katanya kalau dipegang Bilang dulu izin dulu guys ya kan. Pak, izin video Pak gitu. Udah. Orang itu mana? Nggak tahu. Saya. Kalau di Jepang kita nunduk sih, harus nunduk. Op. Berarti ini memang gini atau ada aturannya, ada atap-atapnya gitu ya? Atapnya. Ada besi-besinya juga, besi penyanggahnya. Kenapa sih harus terbengkalai gini kan? Bekas lo juga guys. Nih. Oh iya, wih panjang ya. Kita wawancarai juga banyak kali loh. Nggak usah wawancara, bilang Pak, ini juga real grace. Ini juga. Pak, izin ya Pak, memvideokan ini Pak gitu. Iya. Memvideokan tempat ini. Kami sebelumnya sudah ke kantor di sana stasiunnya, sudah minta izin. Bapak ini nggak sih yang penjaga itunya? Bukan. Wah. Iya enggak sih? Mana orang itu? Enggak sih bapak ini? Iya, Coba tanya. itu gedungnya. Sayang loh. Wih, panas banget ya Allah. Lama kali ya. Lumayan. Yakin kok apa nggak masalah itu minyak? Kita isi minyak dulu lah yuk. Gak enak juga. Pak. Isi berapa tadi? Udah isi 2. Rel itu mau belok ke tapi ini dia. Oh, pakai ini ngaturnya. Putar di sana. Apa itu? Oh, kamu jadi ya? Ini ini. Oh ini. Mau ini Pak, mau ngevideoin tempat ini. ini dari bangunan Belanda Pak. Ya lah bangun Belanda. Tahun berapa ini Pak kira-kira? Enggak tahu tahun berapa. Pokoknya era kolonialisme lah ya Pak. 1800. Enggak lah, jauh kali 1800. Ini, Pak. 28. Ini sebelumnya gedung apa Pak? Gudang. Gudang. Gudang pupuk dulu sini. Oh, Bongkar muat dulu. kok bisa terbengkalai begini ya Pak? Kira-kira apa Dipindahkan lagi, penyebabnya? enggak ada angkutan lagi. Oh iya. Kenapa nggak mencoba di apa ya? Disewakan. Dirombak Dipugar gitu. dipugar kembali gitu Iya. Pak. Ada yang mau menyewakan. Ini disewakan juga kemarin nggak ada yang mau lagi. Kalau untuk pugar kayak untuk atasan itu. Sayang nggak sih ini kayak masih kokoh gitu loh. Iya, masih kokoh banget loh. Itu mana rata-rata Belanda kok. Apalah, keputusan yang di atas lah, DCKA. Naik kita yuk. Naik kemana Cok? Nggak bisa naik. Naik ke sini. Tri, Bisa ini naik, mulai ke atas. Sera. Tera. Bersera. Ngambil gitu dari stasiun Raya sampai Indonesia ini. Berjalan mania itu bukan? Bukan. Dia akun-akun ini, akun Relevan. tentang ini juga. Dibuat Satria tuh. Hai guys, jadi selesai sudah mini riset kami.
di stasiun Pulau Brayan hari ini. Bye bye. Sekian.